Masuk dalam ibadah, mari kita sadar rende lagu oleh karena kemurahan Tuhan. Kita persiapkan hati kita masuk dalam berdoa mati kita masing-masing. Mari kita mulai. Mana mau makan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari isi buka buku Pendeta nomor 170 ayat 1 sampai 2. Nomor 170 ayat 1 sampai 2. Warimahu di kalkupe mari kita. Warimahu di kalkupe. Tuhan katakan kami banding sebab ijabah Tuhan tidak sadawarin dan kekasihkan sungguh kami maka sebab Pak Senda Tuhan kami lebih dalam keadaan kesusahan dan kesusahan Senda Tuhan terima Tuhan kami yang Tuhan itu semua rencana dan kami terima kasih
Tuhan Yesus. Sungguh kanda itu datang kami, Tuhan kendali kami. Dan kata berbangsa dan mesti timpa Bapa. Sehingga Tuhan duduk kata-kata kami, suatu bebas dalam kencang jauh dan kuat sehat kami terima. Maka dapat sehingga Tuhan dipuji bangga kami. Alun dan tujuan kami, bagi kami seperti kami dapat sehingga. Dan maka Tuhan jeda dan paksa sehingga. Bindo kami manbandu. Ini. Batu pertama dan terasa kami manbandu Tuhan. Suhu-suhu kami lah menjadi pala Tuhan tengah-tengah rumah tangga orang tua kami ya Bapak. Lari berdek, suhu rumah enak kami dibanci dan kena. Jadi rumah si tuhu dia lo kena kami tengah-tengah keluhunan dan dia lo kena tetapkan maka edam peminum kami Tuhan gelah kami masing-masing. Terina Tuhan tukang sirdahi di bas Pak Senda bagi orang tua kami serahkan kami tuhu manbandu gelah kami memberikan kesehatan oleh terbengkalai Tuhan sebagai rencana sehingga yang rencanakan tengah-tengah keluarga orang tua kami Enda serahkan kami terina manbandu Tuhan karena kasih rencana kena dan kasih surah-surah kena tengah-tengah kebuluhna kedau karena sila menghuli sila ngenaten di tengah-tengah baik ibadah kami bagi tengah-tengah pembangunan rumah Enda maka Enda pemimpin kami arah anak Yesus Kristus kami berdoa amin. Mari si puji dibata si buka buku neta nomor 166 ayat 1 sampai 2 udah ngalo-ngalo kata dibata 166 ayat 1 sampai 2. Terima kasih ya Tuhan buat berkat kehidupan yang boleh kami rasakan sampai pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami menghirup udara yang segar. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama di tempat ini hendak mengadakan acara peletakan batu pertama atas pembangunan rumah Bapak Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami ingin agar kiranya rumah ini dibangun berdasarkan Allah. Dan kebaktian hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap telinga yang mendengar, supaya boleh kami simpan di relung hati kami dan menjadi dasar iman untuk melewati kehidupan, terkhusus untuk proses pembangunan rumah ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Allah, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Menjua-jua. Kurang semangat, bapaknya kurang semangat suaranya. Menjua-jua bantah Rina. Iya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1a. Tidak sampai 1 ayat. Biasanya kalau sedikit teksnya banyak penjelasannya. Mudah-mudahan kali ini sedikit teksnya dan sedikit penjelasannya. Dari surat Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya bacakan sekali lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, percaya atau tidak, setiap orang yang mau melakukan pembangunan rumah pasti pusing akan bentuk rumah. Dan sebelum pusing akan bentuk rumah, pasti pusing akan rupiah. Itu dulu. Jadi tidak ada pembangunan tanpa berdasarkan rupiah. Dan setelah banyak rupiah, maka kita selalu pusing. Bagaimana bentuk rumahku? Apakah tingkat 2? Di mana letak pintunya? Berapa ruangannya? Berapa ukurannya? Tetapi sedikit orang, dengan dasar apakah nanti ku bangun rumahku? Hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema membangun rumah dengan fondasi Allah. Membangun rumah dengan fondasi Allah. Perpulungan sekalian Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bertanya, di manakah rumah kita? Tentunya kalau kita di Simpang Telu ini rumah kita, kita mengatakan ya di Simpang Telu inilah rumah kita. Tetapi kalau kita adalah perantau sama seperti saya, maka rumah bagi saya adalah kampung halaman saya. Di sana, di Simalungun sana, itulah rumah saya. Tempat yang kita anggap sebagai rumah adalah tempat
yang di dalam rumah itu kita menyimpan kenangan yang membuat kita rindu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Batak itu biasanya sekali setahun, kalau tidak di tahun baru, pasti mereka pulang ke kampung halamannya. Karena selama merantau di luar kota, dia merasakan rindu akan masakan ibunya. Dia rindu akan cerewet dari mamanya. Dia rindu akan suasana rumahnya. Itulah yang membuat rumah begitu penting. Karena Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, di rumah itulah pertama sekalinya kita membentuk identitas. Di rumah itulah pertama kalinya kita dibentuk menjadi orang seperti apa. Itu tergantung suasana di rumah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada istilah home sweet home. Rumahku adalah istanaku. Jadi dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, rumah itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah gedung. Sama seperti yang kita tahbiskan hari ini, yang mau kita doakan dalam pembangunan. Ini adalah pembangunan gedung. Ada pintu, ada tiang, ada listrik, ada kamar, ada ruangan. Itu adalah gedung secara fisik. Tetapi rumah dalam pengertian yang kedua adalah situasi, tempat yang nyaman. Tempat yang membuat kita merasa terlindungi ketika kita terancam di luar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terancam di luar sana, kalau kita merasa was-was, kalau kita merasa ada musuh kita di luar sana, pasti yang kita ingat itu adalah pulih ke rumah. Kalau sudah kita dari ladang jam 7 sudah gelap, kita khawatir, yang kita ingat adalah pulang ke rumah. Karena rumah adalah tempat kita nyaman, tempat kita merasa terlindungi, tempat bertumbuhnya rasa kasih sayang, tempat bertumbuhnya bakat anak. Jadi itu adalah rumah. Jadi kalau saat ini rumah kita tidak tempat kasih sayang, di rumah kita tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa aman, tidak rasa terlindungi, kita pasti malas pulang ke rumah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita membangun fisik rumah, kita harus melihat dan mengerti betapa pentingnya rumah tempat yang nyaman, dan rumah yang memberikan rasa terlindungi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita rindu pulang ke rumah? Kenapa kita merindukan kampung halaman kita? Karena dari sana kenangan kita dibentuk. Kita berteman, di rumah itu kita merasakan kasih sayang dari orang tua, perhatian dari anak ke orang tua, dan di sana ada interaksi antara ayah, ibu, dan anak, cucu, dan bolang. Itulah yang membuat rumah itu menjadi sebuah rumah yang sangat penting. Bahkan dari itu pemazmur mengatakan bahwa yang menjadi modal utama dan dasar utama dalam membangun rumah itu adalah Tuhan Allah. Yang menjadi fondasi utama dalam membangun rumah itu adalah Tuhan Allah. Bapak Ibu, zaman sekarang ini ada banyak rumah gedung tapi isinya neraka. Banyak orang yang bisa membangun 3 tingkat rumah apartemen 1000 tingkat, tapi belum tentu bisa membangun suasana damai di rumahnya. Bapak pergi jam 7, pulang jam 3 pagi. Tak pernah saling menyapa antara suami istri. Tak pernah saling bertanya kabar antara anak dan orang tua. Tak pernah saling menyapa antara cucu dengan bola atau nanda. Banyak kejadian seperti itu sekarang ini cuma dikasih Tuhan. Alhasil apa? Rumahnya 10 tingkat, tapi dia lebih suka nonton ke bar, lebih suka ke diskotik, karena rumah yang ia tinggali, yang ia punya tidak menyediakan rasa nyaman, rasa terancam. Jungut segedang wari. Akhirnya rumah itu bukan menjadi surga, melainkan menjadi malapetaka. Semuanya dikasih Tuhan, kita mau dan merindukan supaya rumah kita menjadi surga, menjadi istana. Bukan seberapa bagus, bukan apakah terbuat dari batu atau atap rumbia, terbuat dari genteng, atau terbuat dari marmer atau granit. Tetapi rumah yang menjadi tempat yang nyaman adalah dibuat atas dasar fondasi Allah,
di mana Allah lah dasar rumah itu berdiri. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa supaya pembangunan rumah ini, proses pembangunan rumah Bapak Ginting ini dibangun atas dasar Allah. Karena saya yakin dan percaya kalau soal rupiah, Bapak ini tidak kekurangan. Tapi bagaimana supaya rumah yang baik itu menjadi tempat kediaman yang di dalamnya ada damai. Bapak Ibu, kalau rumah kita setiap hari rubat, orang pun malas datang. Berkat Tuhan pun gak datang itu. Tapi kalau saling di sana ada kasih mengasihi antara suami istri, anak ke orang tua, di situ berkat Tuhan ada. Maka pemazmur mengatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di teks yang lain pemazmur mengatakan kita harus hidup rukun antara keluarga. Karena rumah yang rukun, anggota keluarga yang rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat selama-lamanya. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Kita mau supaya rumah kita tidak hanya menjadi berkat bagi kita, melainkan setiap tamu yang datang pun merasakan kehangatan. Setiap tamu yang datang pun melihat bahwa ternyata rumah ini bukan bagus secara fisik, tetapi juga orang-orang yang di dalamnya menyambut tamu dengan hati yang luas, dengan hati yang hangat, dengan hati yang ramah, sehingga terpancarlah keluar bahwa rumah Bapak P. Ginting ini memang dibangun atas dasar Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita melihat sebuah pembangunan fisik. Jadi ini adalah fisik, rumah dalam pengertian yang pertama, gedung. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana nanti rumah ini setelah selesai dibangun. Karena tujuan kita Bapak Ibu bukan membangun rumah. Tujuan kita adalah bagaimana rumah itu menjadi sebuah tempat yang nyaman. Ada rumah yang hanya terbuat dari dinding tepas, rumbia, tapi orang-orang di dalamnya kaya, menyambut seseorang dengan hangat. Tidak pernah terjadi percekcokan, bukan tidak pernah, kalaupun terjadi jarang. Kan gitu. Tapi ada rumah yang mewah, ada rumah yang bagus. Tapi nanti suaminya masuk dari pintu depan, istrinya masuk dari pintu belakang. Bersibenjangna, padahal masih satu rumah. Bapak Ibu, kita ingin supaya kalau kita dinamakan satu rumah, maka orangnya di dalamnya juga satu hati. Rumah kita ini harus nanti menjadi istana bagi setiap jiwa yang menempati. Bukan hanya bagi pemilik, tetapi juga orang yang datang. Anak-anak yang rindu akan kampung halaman, rumah ini nantinya menjadi istana bagi jiwa. Begitu. Orang Batak itu Bapak Ibu suka kumpul-kumpul. Apalagi kalau acara kerja tahun, rumah ini nantinya menjadi istana bagi jiwa. Rumah yang dirindukan oleh anak-anak. Rumah yang dirindukan oleh cucu-cucu. Kalaupun suatu saat, aku pingin lagi simpang dulu ke rumah bolangku, kata cucu. Seperti itu kita mau. Jangan nanti ke simpang tulukannya cucu, ya nggak maulah aku, katanya. Ada banyak alasannya. Tapi jemaah dikasih Tuhan, kalau rumah kita itu penuh dengan damai, bukan hanya keluarga kita yang senang, tetapi orang lain juga senang dan mau bertamu datang ke rumah kita. Dan tamu yang merasakan nyaman di rumah kita, karena ada damai, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dari pembacaan Mazmur 127 ayat yang pertama tadi, rumah itu penting. Maka dasarnya harus adalah fondasi Allah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah kita membangunnya. Sebab sekalipun adalah gedung yang istana yang mewah, tapi kalau damai tidak ada di dalamnya, tidak ada orang yang betah di dalamnya Bapak Ibu, termasuk pemiliknya. Kita mau, karena saya dengar-dengar ini juga adalah nanti akan menjadi sebuah gedung permanen, justru harusnya lebih indah di dalamnya. Suasananya lebih hangat, orang senang bertamu, karena mereka lah nanti yang akan membawa berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu, sebab firman-Mu boleh kami dengar dan kami mengerti. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa berseru-seru dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan membatin bahkan menubuh di dalam pikiran kami.
sehingga Tuhan bisa kami lakukan setiap hari. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita tutup acara kita, mari sepuji dibaca lebih sadar lagu nari dibuat dari 177 Esada sampai 2, 177 Esada sampai 2. Tambah ikalangku manusikan. Tuhan, maka ini ada berkat. Bapa kami di surga, dalam berbahagia, dalam kerajaan, dalam apabila salah kami, dan bila salah kami, boleh kebahagiaan dalam kecobaan, tapi dalam kesucian, sebab kami kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, Puji mandi batang. Puji mandi batang tae, ras Yesus Kristus Anae, ras kesasih Maria pe, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta pengasihan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kita semua sejak hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ujua-ujua. Jadi acara kita belum selesai, nanti pada peletakan batu pertama dulu ya. Acara peletakan batu pertama, setelah itu nanti kalau ada perkataan dari tuan rumah, Bapak segitu dipersilakan. Kalau begini
Ini adalah batuan kita baca. Ini adalah lokasi rumah kita. Masih langsung bantuin. Dalam mencicil bena. Iya. Ini adalah pemasangan batu pertama. Saya Guru Injil Ridwan Zamahendra Purba melakukan peletakan batu pertama di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Susah sampai selesai semua. Iya, capek kan? Kalau gua bingung kan. Mana ya satu? Dia ngomong kan? Iya. Kalau Bapak ini udah tukang langsung ditumpah. Apa coba sendok ini? Adalah pemasangan batu. Mari wah. Sendok dia. Kuenya sendalan. Kira apa ya? Kali gue lang apa nama kencang? Jadi Zaina berempat gue. Zaina jadi lebih dari memenang gue. Berdua beda. Ya, dan dia cepat. Kami apa? Datang masuk cuma. Siapa ya? Bapak. Ini enggak. Oh, dia yang pas ke BNPB. Pas. Sampai sisi no bisa betul. Jangan lagi ro. Iya. Mantap betul.
tempat dalam jauh. Pakai apa profesional? Aku kita menjual ini. Terus tuh gue. Kalau bagi Ganti ini lu. Nggak mana, kadang-kadang. Bodoh mana? Bertemu kan? Ya. Langnya min, raja selamat lain. katakan dua kali mana ngandai. Aku bawa sini. Itu juga bahasa buang. Tapi ini murah semua. Ini kita acara pemasangan batu pertama rumah. Cukup. Aku belajar aja mau gue. Bagi kita tahu batunya. Mari kita bilang ayo pemain aja. Ngayon, shooting sila lahat. Pambi, Hah? May sabat. Jadi ini mah kosong lang. Yung sindok na lang. Masuk, and Ada di bapak ini bawa sana bapak bawa. matado. Sabi siya.
Ya udah lebih. Tangan kita bantu lagi. Labang sampai ini. Nah, sini. Masak ke samping aja. Ya, baru. Ya. Ya, apa kawan programnya boleh? Dalam pemasangan batu. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Ini adalah sili kita. Ya, batunya sili. Semen now. Ya, lang semua makmur. Ada lagi. Kami ada lupa. Labang. Ya apa mana yang kecil ini nggak ada? Mana? Ya apa pilih udah lihat? Enggak, enak aja, enggak. Sandong. Oh, ya. Ya, enggak ada. Kita ada Batam nih. Labang hilau. Batam. Ya, gua benar kita anak kuda. Ya. Gula pedas. Kamu lagi yang lagi. Ini kepala tukang kita. Untuk naruh batu. Namorabe nari. Ya, nari namorabe kan. Ya. Itu lagi. Indonesia penutup Indonesia. Oh, ini penutup Indonesia. Buyak kayak begini disukut kamu ke bawah.
Untuk. Jangan dulu foto. Bikin pelang nanti bang. Iya, mantap nih. Bikin lagi. Lihat nih. Tengok ke sini. Oh, gini mantap. Udah. Besok lagi. Coba tukang nih. Ini kita lagi ngidangi simpa mata. Rapat. Ini kenalan. Itu aja sana. Iya. Nggak ada makanan kayak gitu kalau kalian udah sering. Ini Sering kali ya, sini aja di mana pun. makan. Di sini. Ini anggota. Ini. Udah. Ini sama apa ya namanya? Sini Bi. Dia kundul nih. Iya, melas kan ada kalakah yang kundul kan sama sih kalakah. Melas kalau ini. Bupadin dai jo, padur sawika. Pergi sini. Melas apa kena? Bisa habiskan itu. Tidak sih boleh lebih tahu lebih depan berdoa kita lebih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan masih bersama dengan kami di dalam acara kami Tuhan, yaitu meletakkan batu pertama bagi rumah orang tua kami ini. Engkau telah bekerja dan kami yakini Tuhan telah memberkati setiap apa yang kami lakukan. Dan kami juga percaya Tuhan akan hadir nantinya di tengah-tengah rumah daripada orang tua kami ini. Bapa di sorga, demikian pada saat ini Tuhan telah terhidang makanan dan minuman di hadapan kami. Biarlah Tuhan yang memberkatinya supaya menjadi kesehatan dan kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Aktivitas kami sepanjang hari Tuhan, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo makan. Pangan tekan. Makan. Sambil makan loh, pegang kuat itu. Ambil satu ini makan kan. Wah, nikmat. Ayo. Malah bagian dong. Iya kan Bang? Kalau kalian suka ada kayak gini kan? Hah? Kayak ringan? Oh, nasi kuning ada. Perdi. Tetap memang Ini lagi makan simpa ini, guys. Belak. Pakai ada makan itu.
Genam. Anak baru kami dua ada. Ini bitua lagi senang-senangnya makan simpa. Go. Oh, Berdi. Kalau lepikanmu, ikaw po dyan na. Reken mel. Ikaw nga. Reken mel dito. Dyan na, yan suruhan. Very good. Aray na ikaw. Ada. Dio. Sa YouTube eh? Pak Guru pun ini Mariwan lagi makan simpa. Mantap. Lebah natin. Mana sa mulai? Katahan niya ka. Ngayon eh.